Ada banyak teori yang menjelaskan mengenai kemunculan alam semesta. Sampai saat ini, sains terus mencoba menemukan jawaban untuk menjabarkan berbagai fenomena yang ada di alam semesta dan bagaimana asal-usulnya. Proses pembentukan alam semesta menjadi salah satu misteri yang membuat manusia penasaran. Menurut ilmu fisika dan astronomi, terdapat begitu banyak proses yang panjang dalam pembentukan alam semesta untuk menjadi seperti sekarang. Well, saat ini kita akan membahas bagaimana proses terbentuknya alam semesta. Pemapatan gravitasi menjadi energi dahsyat. Teori ini menjelaskan tentang adanya keberadaan energi super besar yang termapatkan akibat gravitasi. Menurut eksploratorium, Big Bang atau ledakan dahsyat diawali dengan pemapatan energi yang begitu masif sehingga menghasilkan kekuatan fundamental alam semesta. Stephen Hawking menjelaskan bahwa keberadaan hukum gravitasi mengawali pembentukan alam semesta. Kondisi penekanan energi tersebut akhirnya mengeluarkan begitu banyak materi dalam bentuk ledakan dahsyat. Jika teori pemapatan gravitasi ini benar, maka alam semesta bisa lahir atau mati berulang kali. Pembentukan alam semesta kita sekarang bisa jadi akibat energi yang sangat besar dari alam semesta di masa lalu. Big Bang. Big Bang atau ledakan dahsyat merupakan proses yang terjadi sebagai peristiwa terbentuknya alam semesta. Big Bang masih menjadi cikal bakal jagat raya yang begitu kompleks hingga saat ini. Big Bang menjelaskan begitu banyak materi, energi, ruang, dan waktu dalam proses pembentukan alam semesta. Dan menurut para ilmuwan, Big Bang terjadi pada 13,8 miliar tahun lalu. Setelah peristiwa Big Bang, suhu yang terjadi diperkirakan mencapai 1 triliun derajat Celcius dan inflasi awal ini dinamakan fase Planck. Dilansir dari University of California, terjadilah ekspansi yang begitu cepat setelah inflasi selesai terhadap materi dan antimateri yang dilontarkan pada fase Planck. Materi, antimateri, dan energi tadi akan saling berganti membentuk formasinya masing-masing. Klaster dan gugus bintang yang sangat besar lahir. Alam semesta mulai membentuk gugus besar yang berisi banyak objek angkasa setelah energi dan materi satu sama lain saling berinteraksi. Hercules Corona Borealis merupakan klaster terbesar di alam semesta dengan diameter sekitar 10 miliar tahun cahaya. Namun, para ilmuwan menemukan ada sebuah bintang dengan usianya mencapai 14 miliar tahun bernama Methuselah. Apabila ini benar, bintang tersebut berusia lebih tua daripada Big Bang. Tapi, akhirnya para ilmuwan mengatakan objek tersebut berusia sedikit lebih muda dibandingkan dengan peristiwa Big Bang. Membentuk banyak galaksi dan mengembang. Hingga saat ini, alam semesta terus mengembang. Dengan berbagai bentuk penelitian, jejak-jejaknya masih bisa dilacak dan ditelusuri. Menurut NASA, galaksi di alam semesta terbentuk akibat gravitasi yang menarik berbagai macam objek angkasa. Terdapat banyak tata surya, planet, bintang, nebula, debu, gas, dan bahkan lubang hitam dalam galaksi. Terdapat ratusan miliar hingga triliunan bintang dalam satu galaksi. Ini juga bisa mengindikasikan jumlah planet yang ada di sebuah galaksi bisa lebih banyak lagi. Bumi dan tata surya berada di galaksi Bima Sakti dan ilmuwan memperkirakan ada sekitar 200 miliar galaksi yang ada di alam semesta. Bintang, planet, dan bulan baru terus bermunculan. Tata surya dan bumi kita diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Usia tata surya tentu sangat muda bila dibandingkan dengan alam semesta. Semua bintang akan mengalami lahir dan mati sesuai dengan kadar hidrogen dan heliumnya. Tidak ada yang abadi. Lalu, kapan alam semesta akan mati?
Alam semesta saat ini ternyata masih berada di tengah perjalanannya. Menurut beberapa para ilmuwan, alam semesta akan mengalami kematian pada 22 miliar tahun mendatang karena kehabisan energi. Nah, itu dia gagasan sains mengenai proses terbentuknya alam semesta dari awal hingga saat ini.